Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saleh As-Singkili SPD MPD. Judul ataupun tema presentasi kami pada pertemuan kali ini yaitu identitas nasional. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Fajar Awalus Shihab, kemudian ada Tri Mutiara Sipa dan Romasi Samosir. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian identitas nasional. Identitas ini berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda ataupun jati diri yang melekat pada seseorang maupun sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan maupun komunitas dan lainnya seperti negara. Kemudian identitas nasional bangsa Indonesia merupakan salah satu identitas yang telah melekat pada negara Indonesia, yaitu identitasnya yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol yang mewakili sila-sila dasar negara Pancasila Indonesia. Kemudian ada beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, bahasa nasional ataupun bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, burung, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian yang kelima, semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara, apa itu? Pancasila. Yang ketujuh, hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ke-8, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang ke-9, konsepsi wawasan Nusantara. Yang ke-10, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Dan yang ke-11, ketahanan nasional atau disebut MPR-RI. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Tri Mutiara Sipa. Saya Tri Mutiara Sipa akan melanjutkan bagian B, faktor pembentuk identitas nasional. Adapun faktor-faktor mendukung kelahiran identitas nasional bangsa adalah yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif sendiri meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan parameter sosiologis, faktor-faktor pembentuk identitas nasional adalah yang pertama, suku bangsa, yaitu golongan sosial khusus dan bersifat akskriptif atau ada sejak lama. Yang kedua, faktor kebudayaan yang menurut ahli sosiologis termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, kesenian, dan mata pencarian. Dan yang ketiga adalah bahasa, yang merupakan keistimewaan manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun. Yang keempat, kondisi geografis, yang menunjukkan lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga menjadi jelas batas waktu wilayahnya di muka bumi.
Yang C. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam bentuk aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas sehingga bangsa dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Hal ini terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan seperti Budi Utomo 1908 yang berbasis subkultur Jawa, Serikat Dagang Islam 1911, yaitu kaum pedagang Islam Muhammadiyah 1912 dari subkultur Islam Modemis. Dari keanekaragaman subkultur, maka terkristalisasikan ekstensi Indonesia yaitu nasionalisme. Apapun subkulturnya, tetap bernusa satu bangsa, satu dan berbahasa satu Indonesia, sehingga itulah cetusan identitas nasional. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Romasi Samosir. Di sini saya Romasi Samosir akan menjelaskan bagian D tentang pemberdayaan identitas nasional. Upaya pemberdayaan identitas nasional ini perlu ditempuh melalui revitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung dimensi seperti realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Yang dimaksud dari realitas yaitu arti dari nilai-nilai yang dikandung Pancasila yang bersifat objektif, yang dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan yang kedua yang dimaksud dari idealitas yaitu dalam arti idealisme yang dikandung Pancasila bukan sekadar utops tanpa makna, tetapi sebuah kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme dalam menjalani masa depan. Dan yang ketiga, fleksibilitas, artinya Pancasila terbuka bagi tafsir-tafsir baru yang memenuhi kebutuhan perkembangan sehingga Pancasila tetap aktual dan relevan serta fungsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, identitas nasional dapat dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi dengan nilai-nilai yang diwariskan dan diajarkan oleh para pendiri negara. Namun perlu diingat bahwa zaman senantiasa berubah yang tidak saja berbeda, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang diwariskan. Baiklah, untuk penutup, kesimpulan dari tugas kelompok kami yaitu identitas nasional bangsa Indonesia merupakan salah satu identitas yang telah melekat dengan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang nasional terletak pada simbol burung Garuda dengan 5 simbol-simbol mewakili sila-sila dalam dasar negara Pancasila. Identitas nasional ini juga menunjukkan bahwa karakteristik unik dari satu kelompok bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lainnya. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut. Itulah hasil presentasi dan diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.